Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili seluruh alumni dipercaya untuk menjadi moderator. Jadi saya akan bertanya suatu hal apa saja ketika kalian mondok, ketika masuk pesantren bagaimana, lalu ketika sudah menjadi alumni bagaimana. Mungkin langsung saja dari saya akan bertanya kepada saudara Tatang. Saudara Tatang, saya akan bertanya, bagaimanakah waktu ketika Anda mondok dulu? Lalu pengalaman apa saja yang membuat Anda betah di pondok pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tatang Supriyatna dari Pasir Angin, Purwakarta, alumni 2017-2018. Mungkin bisa menjawab sedikit. Yang pertama itu mondok, ya keinginan diri saya sendiri sebenarnya, ya dukungan dari orang tua juga, ya alhamdulillah bisa mondok walaupun tidak lama, hanya beberapa tahun, tapi di dalam itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapati. Ya contohnya keberkahan dari guru-guru kita semua, apa yang diajarkan. Ketika Anda lulus dari pondok pesantren, profesi apa yang Anda jalani sekarang ini? Apakah Anda menjadi pengusaha ternak buyur apa-apa? Coba bisa jelaskan kepada kami supaya menjadi motivasi untuk kami semua para alumni. Ya alhamdulillah gitu ya, yang saya jalani sekarang dari keluar pondok langsung ada pekerjaan. Berupa apa itu kerjaannya? Yang pertama pengalamannya di nasi padang Terus sekarang bidang apa yang Anda kerjakan sekarang? Dari situ pindah ke daerah Kidul, daerah Kidulan Sekedip, karena pecel lele. Ya terima kasih, segitu aja mungkin. Ya mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Aplaus dulu. Oh, kita aplaus dulu untuk saudara Tata. Saya sebagai moderator mau bertanya. Pertama, pengalaman apa pertama Anda mondok dan bagaimana setelah Anda keluar dari pondok pesantren Rumah Anak Soleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Permana, asal dari Jatiluhur. Saya alumni lulusan tahun 2019. Mungkin bisa diceritakan apa pertama Anda masuk hingga akhir keluar? Waktu itu saya masih ingat, waktu pertama datang ke pondok pesantren Rumah Anak Soleh, waktu ba'da maghrib. Terus dari situ saya ditinggalkan oleh orang tua saya dan keluarga saya. Saya merasakan sangat sedih sekali, yang tidak ada bandingnya. Dan setelah beberapa hari saya ingat selalu keluarga. Saya tidak bisa menahan tetesan air mata. Dari situ saya selalu menangis dan menangis. Dan mulai dari situ saya selalu selalu bersenang hati, bergembira bersama teman-teman.
Ya untuk itu saya berterima kasih sudah diundang ke acara ini, acara yang sangat meriah, spektakuler. Ya, terima kasih untuk saudara Iki dari Jatiluhur. Dan sekarang kita bertanya kepada saudara Nur Jaman yang berasal dari jauh, yaitu di Rawabelut. Saya mau bertanya, bagaimana Anda membuat guru-guru jengkel? Dan setelah itu bisa diceritakan pengalaman Anda sesudah mondok. Oke, silakan kepada Al Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya pada kagok ngomong bahasa Indonesia. Ya. Perkenalkan nami atau napi nama abdi Muhammad Nur Jaman asal dari Rawabelut. Ketika berbicara soal awal atau napi asal pertama pengalaman mondok ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi cari tanah ke SD, jadi lulus SD ya, angkat mondok teh. Eta pas siang teh bagi rapor. Siang kan sampai bagi rapor, tah malam teh aing orang nyerpe, Kak ka pondok. Saya berangkat mondok. Tapi Anda udah persiapan segala macam, beras, apa bekal-bekal Oh, soal itu. Kalau perlu jawaban, tidak sama sekali. Angkat pada maghrib, nyampe pada isya ke sawit. Datang ke sawit sepi, daya sasaha kalau rasanya nu jantan pun guru teh nuju aya acara. Nah, didinya aya pangarsa ibu gitunya. Terus biasa we gitu, ngobrol-ngobrol. Pan judul teh survei. Cuma langsung ditinggalkan balik. Mau asalin encan lawan encan diberi duit 20.000. Oh, dikasih uang Diberi duit tanya. buat bekal berapa bulan itu? Enggak tahu ini pokoknya mau diberi duit 20.000 kelanjut. Nah, gitu. Nah, geus lah sare. Pas pertama sare ya subuh pertama, pengalaman subuh pertama. Ngiring bobok kitu nya. Ajeng santri nu aya kabungkur ge kalarasan nuju sepi tadi gobong teh dan nuju marulang. Nah, subuh pertama didinya saya merasakan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Insyaallah. Ketika ngahudangkeun subuh, Ya. diseret, dipelopong, ditonjok tuh mantap sekali eta. Kayak di penjara Anda. Aya. Aduh, nah kiamat ceritanya. Geus teuing teu naon. Pangi sanggeus peuting maju ka isu. Rada beureuh. Nah aya sapi aya embe tadi ngiring we abdi teh. Lalu Anda teh mengarit. Henteu, teu acan ngarit. Belum. Masih perkenalan Nyaman sapi heula eta, nyaman sapi aya hiji jelema santri didinya alumni. Kakak kelas posisinya, Bang, orang mana? Rawabelut CTA. Lain di ditu sok ngarit. Oh sok CTA. Oh geus di dieu mah kapake cenah sok ngarit mah. Dan terus perasaan ayeuna, kesan-kesan ayeuna nu dirasakan abdi kitu nya. Nu pertama, teu aya deui kajabi jual teh ngaraos bunga anu amarwatas uta kitu nya. Intina bunga jasa. Urang ngariung ayeuna dina acara alumni anu geus dinanti-nanti ku abdi ti tahun kamari. Lantaran tuh bisa balik dawulahun ke Bapak Jokowi di mudik terus geus didago-dago ti kamari ti poe Rebo ditunggu-tunggu ti poe Minggu laksana cumpon ayeuna poe Sabtu malam Minggu luar biasa. Mungkin udah jadi takdir dari Allah kita harus bertemu di tempat ini gitu. ya. Nah, dia namanya sok sanajan orang jarang papanggih ulah jadi alasan jadi ku jarang papanggih eta teh supaya tambah-tambah kacintaan jeung karinduan urang gitu. Bisa tepuk tangan untuk para alumni ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang dengan santri putri alumni daripada Rumah Anak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erni, perwakilan alumni dari angkatan 2 tahun 2016. Saya berasal dari Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ratna, perwakilan dari alumni angkatan 2 Rumah Anak Soleh tahun 2016.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oki Sumiati, berasal dari Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, alumni Pondok Pesantren Rumah Anak Soleh, angkatan ketiga tahun 2017. Saya ingin bertanya kepada saudari Erni. Pertama, ceritakan pengalaman apa saja dari awal Anda mondok hingga sekarang. Lalu profesi apa yang sedang Anda dalami sekarang? Apakah Anda langsung melanjutkan ke perguruan tinggi? Apakah langsung memukim? Apakah langsung mendidik warga-warga anak-anak di lemburnya? Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi saya menginjakan kaki di Pondok Pesantren Rumah Anak Soleh itu tahun 2013. 2013. Ya, tahun 2013. Waktu itu saya ikut ya direkomendasikan oleh guru saya Pak Miftah Farid pada waktu itu ya. Kebetulan pada saat itu Pak Miftah itu adalah guru kelas saya di DMI. Lalu beliau merekomendasikan saya untuk mondok di sini. Lalu saya ikutlah dengan beliau. Singkat cerita, saya diantarkan oleh keluarga ke sini. Lalu menjalani hari-hari baru ya, tentunya dengan suasana baru, dengan teman-teman baru, lingkungan baru, dan orang-orang baru. Orang-orang baru pada saat itu, dan akhirnya banyak juga cerita saya saat mondok ya, terutama saat sekarang saya sudah selesai gitu ya, sudah selesai mondok di situ. Banyak kenangan terutama yang dikatakan ngeselin gitu ya. Ngeselin ya, karena gimana ya, dulu tuh orangnya saya tuh nyeleneh, jadi kadang bikin kegaduhan, kayak misalkan waktu sekolah saya pergi ke warnet ya. Anda itu melanggar peraturan. Iya, melanggar peraturan dan teman-teman menghampiri. Lalu hukumannya adalah saya disuruh untuk mengukur lapangan menggunakan ini jengkal ya, ngejengkal lapang gitu ya. Hal-hal yang paling saya ingat itu yang kejadian ketika saya dihukum. Lalu saya mau bertanya, bagaimana bidang apakah yang sedang Anda jalani sekarang? Pertanyaan pertama, bidang apa yang saat ini sedang saya geluti gitu ya. Alhamdulillah saya masih duduk di bangku kuliah hari ini semester 7. Mohon doanya kepada semuanya, semoga bisa wisuda tahun ini. Di bidang pendidikan, selain itu juga saya, selain belajar juga saya mengajar. Jadi pekerjaan saya hari ini adalah belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar, alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan untuk para alumni. Intinya, saya selalu meyakini apa yang hari ini kita cita-citakan Allah akan berikan, seperti itu. Jadi semangat. Lalu kepada peserta alumni yang kedua, pertama-tama saya mau bertanya bagaimana Anda mondok, lalu keinginan siapakah mondok, apa keinginan diri sendiri, apa keinginan orang tua Anda, bisa diceritakan. Terima kasih kepada moderator yang terhormat. Izin menjawab. Kenapa saya mondok dan ceritanya bagaimana itu, atau keinginan siapa? Jawab dulu, keinginan diri sendiri. Tidak terpaksa, tidak dipaksa, dan itu pure keinginan diri sendiri waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu sudah berpikir, bukan sudah berpikir ya, mungkin waktu anak kecil itu punya cita-cita, wah pengen ngaji, pengen sekolah gitu kan, pengen meneruskan pendidikan gitu. Jadi ini beneran ya, ceritanya beneran. Jadi ketika itu ngobrol dengan ibu saya, kalau bahasa Sundanya mak kan, mak
pengen ngaji gitu atau pengen mondok, karena motivasi pengen ngaji itu dari guru ngaji yang ada di madrasah di kampung itu kan. Beliau ngajinya yang dengan fasih, terus mengajar anak-anak ngajinya dengan sabar, dengan penuh ketekunan. Jadi saya juga bersemangat untuk mengaji gitu kan. Nah waktu itu ibu mencari atau berikhtiar kemana harus dipondokannya anak saya gitu kan. Nah suatu waktu ibu saya diundang ke acara bukber di KKN, mungkin atau di Cibogo atau di mana saya lupa ceritanya. Tapi waktu itu yang ngisi acara kebetulan bapak guru yang menjadi penceramah di KKN waktu itu, yang kebetulan juga membawa marawis, anak-anak marawis seperti Adani gitu kan. Kalau dulu Anasir gitu kan, ya angkatan pertama ya. Mungkin juga ada di situ gitu kan. Nah mungkin ibu juga bertanya, ini dari mana kiainya gitu kan, anak-anak pesantren dari mana, bertanya kepada anak KKN itu, kakak KKN itu ya. Oh iya, ini Bu dari Darangdan, Pak Haji Asep Dai MNCTV. Oh, bisa mondok ya di sini. Nah, bla 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 bla, lalu mondoklah ke pesantren. Awal mula Anda diantarkan ke pesantren, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa senang, apa sedih, apa gundah gulana, bagaimanakah? Bisa diceritakan, silakan. Ya, terima kasih. Karena itu keinginan sendiri dan tidak ada paksaan apapun. Jadi ketika persiapan untuk berangkat ke pondok, lalu didukung orang tua, didukung juga keluarga, mungkin ada pro kontra sedikit dengan keluarga, ada yang mendukung, ada yang tidak, ya seperti itu biasa ya. Tapi pas diantarkan dengan penuh semangat, lalu melihat ibu dan bapak juga jadi lebih semangat untuk mengaji gitu. Lalu sekarang bidang apa yang Anda geluti setelah Anda keluar menjadi alumni? Kalau dibilang sekarang ya, alhamdulillah qadarullah itu saya di bidang seni atau tarik suara yang wasilahnya itu juga dulu ikut bapak ibu aja yang alhamdulillah mengajarkan dengan sangat baik dan mungkin insya Allah bermanfaat gitu. Insya Allah, mudah-mudahan, doanya saja. Ada pesan-pesan untuk para alumni? Untuk pesan para alumni, tetap semangat, jangan lupakan guru kita semua nantinya gitu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kepada peserta alumni yang ketiga, yang pertama saya sebagai moderator mau bertanya, kisah apakah, pengalaman apakah selama Anda berada di Pondok Rumah Anak Soleh? Apa kejadian apa yang membuat Anda tidak terlupakan sampai sekarang, sampai saat ini? Boleh diceritakan? Ya. Lanjut. Ada beberapa pengalaman di mana waktu saya masih mondok di pondok pesantren, saya kalau sekolah baju tuh compang-camping, Bang Camping, ya. kerudung coklat, baju putih, rok hitam. Terus pernah waktu sekolah pakai samping batik. Ya. Kata guru, ayo kamu mau sekolah mau nyinden. Inden. Bu, abi teh keur daek sekolah ku naon dikitukeun. Pun weh, wih dia weh Bu. Balik ke kakobo bobo itu mah. Itu hal konyol Anda, nakal Anda. Iya. Sampai sekarang Anda sudah meminta maaf belum kepada guru-guru Anda itu yang sudah didolimi oleh Anda? Ya, itu masalahnya. Saya belum minta maaf. Oh iya. Saya sarankan, saya sebagai moderator, kalau bisa Anda secepatnya meminta maaf kepada orang-orang guru-guru yang didolimi itu. Insya Allah saya akan segera secepat mungkin untuk meminta maaf sebelum ajal menjemput. Mungkin segitu dulu dari kami para alumni Rumah Anak Soleh yang begitu banyak kebadugan-badugannya. Mungkin para guru mendengar, oke, orang-orang yang mendengar mempunyai dosa, bukan dosa ya, bukan menceritakan sesuatu akhlak yang tidak baik, cuma untuk motivasi kepada kita supaya tidak melakukan hal yang sama. Oke, sekian dari kami para alumni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak kita akan review dari para alumni. Ada 3 orang di sini. Untuk yang pertama, silakan perkenalkan diri yang pakai baju merah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Malik, asal dari Bekasi. Lu angkatan berapa nih, lu? Angkatan kedua, Bang. Angkatan kedua. Oh, berarti barengannya sama siapa kalau angkatan kedua? Angkatan kedua Farhan, Ya. Bacil, Rio, Ikin, Jatiluhur, Jatiluhur, dan lain-lain. Oke. Pertama masuk ke pesantren Rumah Anak Soleh, Anda dari mana dulu? Dari mana ini? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Dari Bekasi jauh ya dari ke Purwakarta pesantren. Awal pertama tahu pesantren Rumah Anak Soleh di Purwakarta itu gimana? Jadi awal mulanya Pak Haji ngisi di daerah Pasar Induk. Oke. Ya, Oke. terus mama saya jadi apa ya? Jemaah tabligh. Bisa jadi. Iya. Nah, di situ mungkin mama bertanya-tanya Iya. kepada beliau, mungkin ya asal dari mana, dan akhirnya minta nomor, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya saya tadinya di Karawang pindah ke Purwakarta. Jadi pindah ke Purwakarta itu pas kelas 7 MTS, Bang. Untuk pertama yang pernah Anda lakuin begitu masuk pesantren, hal apa yang dilakuin pertama begitu masuk pesantren? Coba boleh diceritakan sedikit. Mungkin ada hal yang terindah dan hal yang buruk di waktu pesantren Rumah Anak Soleh. Coba. Kalau disebut hal terindah, ya yang namanya hidup ada Pasti. positif ada negatif. Iya. Pertama awal datang, kakak saya, Mia, Bacir, Iya. sama saya berempat. Berempat. Dari Bekasi, Pak. Itu posisinya langsung pesantren semuanya apa cuma ngikut doang, nganter lu doang gitu tuh? Itu ikut semuanya. Ikut pesantren bertempat-tempatnya. Empat-empatnya, ya. Sehat. Coba diceritakan lagi lebih detailnya. Begitu Anda masuk, empat orang itu berarti posisinya itu cowok 2, ceweknya 2 juga. Pengalaman mungkin apa, ilmu yang bermanfaat hingga saat ini yang selalu kau ingat dan yang selalu kau jadikan pedoman hidup kamu? Mungkin ada kata-kata bijak yang dari guru yang pernah kau dengarkan, mungkin? Ya, alhamdulillah tahadus bin nikmah. Dari awal mondok sampai akhir sekarang juga, kalau masih disebut mondok, alhamdulillah masih mondok, Bro. Cuma terkadang kan orang melihat seseorang itu berapa lamanya di pondok, bukan ilmunya. Pandangan orang itu seperti itu, Bang, rata-rata. Cuman yang saya rasakan itu beda. Memang saya lama di pondok, cuman tidak sama ilmunya gitu. Rencana kedepannya Anda seperti apa? Mungkin ketika Anda berencana untuk keluar pesantren, apakah melanjutkan lagi pesantren dan pesantren? Insya Allah ngajak diri untuk diri, Bang. Bahkan udah lama disebut pesantren. Insya Allah kalau emang mau meminta kepada Sang Maha Robi, mau
minta mati itu di keadaan pesantren gitu bang. Jadi Husnul jangan khotimah sampai berarti. ya, iyalah. Intinya husnul khotimah, jangan sampai sul khotimah nah, gitu bang. Oke, terima kasih untuk Sultan Maulana Malik. Iya. Ya, itu mungkin pelajaran-pelajaran di waktu pesantren berarti ya. Mungkin ada motivasi untuk yang masih pesantren, untuk Bang Uton gimana? Ya pesan saya, mau yang pesantren mau yang di pesantren, ya jangan sampai nama pondok pesantren itu tercoreng gitu bang. Intinya seperti itulah. Baik, thank you. Untuk selanjutnya silakan untuk alumni tahun berapa ini dan perkenalkan nama diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rijal Muhammadani Maulana Ramdan, asal dari Cianjur, alumni tahun 2021. Baik, waktu pertama masuk pesantren itu bagaimana dari Cianjur bisa ke Purwakarta, sedangkan Cianjur dan Purwakarta itu jaraknya jauh. Jadi gini ya, Apakah itu semua it's my dream itu biar kamu kalau apa? disebut It's My Dream itu sih kayaknya enggak ya. Why? Ini semua keterpaksaan, awalnya semua keterpaksaan karena ini sharing lah ya, sharing. Dikenang tidak untuk diulang. Waktu masih SMP saya sudah terjun ke dunia pergaulan bebas ya, bisa disebut seperti itu. Terus orang tuh sudah kesal karena saya sering kabur, sering pulang malam seperti itu. Jadi saya langsung dimasukkan ke dalam pesantren, mencari suasana baru ya kali pertamanya. Awal masuk ke pesantren itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2016 2016. waktu kelas 2 SMP Berarti kelulusan tahun tahun 2021. Baru kemarin berarti ya posisinya. Mungkin ada hal yang terindah yang tak pernah terlupakan. mungkin hal terindah bersama teman-teman seperti Jujun, Yusuf, Bogel, disebut 4 serangkai, kalau bertiga 3 serangkai seperti itu. Mungkin ada yang teringat kata-kata dari seorang guru, kata-kata yang buat Menginspirasi dalam hidup Anda. Tidak, mungkin perkataan yang selalu saya ingat adalah dauhan Akang, yaitu tidak ada manusia yang tidak berguna. Itu coba kalau diartikan itu seperti bagaimana itu? Seperti kan, kalau dari pribadi saya ya, saya jarang ngaji, tapi alhamdulillah tenaga saya terpakai. Oke. Dan banyak yang sering ngaji tapi tenaganya tidak terpakai, seperti itu. Tidak ada yang tidak berguna karena semuanya sudah ditempatkan pada posisinya. Oke, untuk saat ini Anda posisinya sudah lulus dari pesantren, begitu keluar mungkin ada sebuah pelajaran waktu di pesantren yang membuat hidup kamu lebih baik posisinya berarti ya. Oke. Untuk sekarang posisi lagi menggeluti dalam bidang hal apa? Alhamdulillah saya habis lulus dari sini, saya memutuskan untuk lanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah S1 ya. Ya. Kuliah, kuliah. Kira itu apa S1 teh? Aku mah gak tahu. Oke, untuk motivasi buat alumni, santri, jadilah diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain, seperti itu. oke, untuk selanjutnya posisi di sini ada orang yang selalu termenung-menung membayangkan. Ini kita review yang terakhir dari mana dan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Saya dari Pondok Umur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, angkatan keempat. Keempat, kalau keempat itu berarti masuk tahun Tahun 2015. 2015. Keluar Keluar 2021.
Dan mungkin ada hal yang mungkin saat ini hingga saat ini yang tidak bisa yang tak bisa dilupakan. Apakah itu bersama teman, bersama pacar, mungkin bersama guru, coba untuk diceritakan. Saya sebelum tahu pesantren Rumah Anak Soleh, sebelumnya guru pernah mengisi acara di lembur saya, dan di situ saya disuruh sama mama saya, sama uang saya disuruh pesantren, ya pesantren guru. Dan pas saya masuk pesantren itu saya nangis 3 hari. Nah, kecirik. Ya kan, soalnya jauh di kolong. Oh, jadi merasa bersedih gitu ya begitu Anda masuk pesantren. Terus pengalaman terindah paling kebersamaan saya bersama teman-teman di pondok. Pengalaman saya setelah keluar dari pesantren, saya melamar pekerjaan, cuman alhamdulillah baru sekarang sih dapatnya. Untuk motivasi untuk saat ini, begitu Anda lulus mungkin ada motivasi buat yang lain ketika menjalani dunia luar, antara dunia pesantren dan dunia luar. Coba ada motivasinya untuk pencerahan. Untuk motivasinya, tetap semangat, jangan menyerah. Hirup beri tapi kudu dijalani. Sukses berawal dari mimpi. Terima kasih untuk alumni-alumni yang hadir di sini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.